bringing it. Perbatasan Bengkulu sampai ujung Waihau, senolak tanah bumi pesisir barat. Bumi sai kaya raya, sikap nihan alam ni, masyarakat kaya adat lit budaya. Yang pernah kamu tanganin penyakit paling berat, paling ekstrim itu apa? Biasanya sih kalau yang penyakit itu kurang, tapi yang paling banyak itu kalau bersalin. Oh, bersalin, oke. Kalau ada yang pendarahan, nah itu baru cepet kita. Itu kan gawat ya Mbak. Jadi malam-malam walaupun jam berapapun ya udah langsung kita seberangin kalau memang itu gawat. Sedihnya itu kalau misalkan udah nih ya, kan ada pasien gawat. Terus kita mau nyiapin surat rujukan dan itu kerja sendiri. Oke. Jadi Nurul ngimpus terus habis itu balik lagi nyiapin surat rujukan, balik Repot lagi. banget. Itu yang paling Repot repot sih. Cuman Jadi itu. seharusnya gimana supaya lebih cepat prosesnya itu? Iya, jadi maunya itu kan ada temen ya, Oke. minimal temen itu satu. Jadi ada yang satu ngurus pasien, ada yang satu ngurus surat rujukan, ngurus segala macam. Jadi kan kita berangkat itu enak. Nurul aja masuk tenaga honorer itu kayaknya susah banget. Pernah coba ya? Pernah udah berapa kali ngajuin berkas tapi belum keangkat lah ya Oke. tenaga honorer. Kalau pergi gitu terus kepikiran warga sini takut ada yang mau berobat, kamu nggak ada. Iya. Kepikiran banget ya? Bahkan itu pernah Nurul tuh di sana pulang, ada yang mau lahiran Nurul dijemput dari sini yang pelabuhan paling dekat. Malam itu jam 6:30 dijemput. Minimal ya Mbak, minimal itu ada perahu yang khusus Nah, untuk kesehatan aja. Nurul tuh pengennya kayak gitu. karena kamu selama ini bayar kan itu? Iya bayar. Hasil warni iwat tubuh tenggiri, damang mata kucing keunggulan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program channelnya Novi Balga. Kali ini kami dengan view yang luar biasa. Ini ada di Pantai Guri. Pantai Guri, Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Kenapa kami ada di sini pemirsa? Kami sengaja datang jauh-jauh untuk menyambangi seorang perempuan yang luar biasa, yang masih muda, umurnya 24 tahun, masuk 25 ya. Tapi sudah mengabdikan dirinya di desa Pulau Pisang ini, di kecamatan Pulau Pisang ini sebagai bidan. Artinya begitu bermanfaatnya sosok yang satu ini bagi masyarakat. Sakit sedikit ngadunya ke Bu Bidan. Kalau Bu Bidannya pergi sehari aja mereka kehilangan sekali. Ada bidan kita, Komaria Nurul Waton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Nurul? Alhamdulillah sehat. Sehat baik. ya. Kami sengaja lo jauh-jauh datang ke sini untuk ketemu sama Nurul. Iya. Oh iya, kamu di sini udah berapa tahun sih? Sebenarnya asli orang Pulau Pisang atau gimana ceritanya? Enggak, ini aslinya orang dari luar. Dari mana? Dari Kecamatan Lemong. Kecamatan Lemong itu perbatasan sama Bengkulu Iya, ya? perbatasan Oke, di Bengkulu. Oke, terus kok bisa sampai di sini? Dulu emang cita-citanya emang mau mengabdi di Pulau Pisang sih. Oh, memang dari awal pengen mengabdi di Pulau Pisang. Kenapa? Dulu ada cerita apa susah? Iya, jadi dulu waktu zaman SMP dulu pernah main ke sini, tapi melihat keadaan ya, nakesnya di sini tuh kurang. Oh, tenaga Jadi, kesehatannya kurang. iya, Oke. Jadi dulu itu kan emang cita-citanya pengen jadi bidan, jadi pengennya ngabdi ke Pulau Pisang. Oh gitu. Jadi walaupun ada tawaran tempat lain, pengennya mengabdi di Pulau Pisang karena Iya. pengalaman dulu waktu SMP di sini tenaga kesehatannya sangat minim. Sampai Iya. sekarang masih minim apa enggak? Kalau sekarang sih udah lumayan. Tapi yang menetap di sini cuma kamu. Cuman 2 orang. Ada 2 orang. Kadang dalam 1 minggu itu ada dokter juga sih. Senin sampai Rabu ada dokter di sini. Tapi kalau lautnya tidak memungkinkan ya kadang nggak ada dokter juga. Oh gitu. Dan kamu buka praktek di sini? Iya, buka Terus, praktek di sini. Sewa tempat di sini atau gimana tuh ceritanya akhirnya bisa menetap di sini? Iya, jadi dulu itu pernah tinggal sama saudara selama 1 tahun. Tahun, oke. Dan itu nggak beranjak lama ya, karena kita kan di sini kan pasien itu berobat harus ada privacy, jadi kita ada pisah. tempat khusus ya, ada ruang khusus gitu ya? Iya, ada ruang khusus, jadi sekarang nyewa sendiri. Oke. Dalam 1 hari itu pasti ada nggak pasien yang datang?
Iya, pasti ada. Minimal itu 5 sampai 6 orang minimal. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Oh, jadi waktunya nggak tentu tuh. Kadang-kadang tengah malam juga Iya, diketok-ketok malah gitu nggak? kebanyakan itu tengah malam. Pasien itu datang, ya namanya pasien ya, Iya. kadang masih ditahan, tapi nanti pas sudah nggak tahan lagi, ya pasti datang juga ke bidan. Tengah Oke. malam, ya udah biasa sih sebenarnya. Tengah malam, pagi, sore, ya nggak nentu lah namanya Nggak pasien nentu. ya. Artinya benar-benar kamu tuh waktunya disiapkan untuk masyarakat di sini. Iya benar, Standby terus ada di rumah. setiap hari. Melahirkan juga ya? Iya benar, melahirkan juga standby 24 jam, bersalin. Oke. Kalau untuk melahirkan dalam 1 bulan pasti ada atau enggak? Dalam 1 bulan kadang 2, kadang 3. Oh, selalu ada pasti ya. Iya. Ini hal yang agak kita bikin terkejut itu dari Krui ya, dari Iya. Krui ke Pulau Pisang ini pemirsa, itu harus melintas di lautan lepas ya. Kurang lebih 1 jam itu, paling cepat 45 menit. Tapi kami kemarin kesini aja itu pas kondisinya kurang baik, hujan, gelombangnya cukup besar, tapi tetap kami terobos. Akhirnya sampai di sini juga maghrib. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin nggak kalau misalnya kejadian ada pasien yang tidak tertangani sama kamu, terus dirujuk ke rumah sakit, itu gimana tuh Nah, akhirnya? jadi kalau pasien biasanya kalau memang tidak bisa ditangani dengan bidan, ya kita langsung rujuk, tapi konfirmasi dengan dokter ya. Oh, Jadi kita konsul dengan dokter, kalau misalkan kata dokternya rujuk aja, nah baru kita rujuk rujuk itu kemana? ke rumah sakit terdekat dulu, ke M. Thohir. Tapi kalau misalkan memang tidak ada, kayak misalkan dokter saraf adanya di Pringsewu, ya kita langsung rujuk ke Pringsewu. Kamu ngantar ke situ? Iya, Oh, nganter gitu. ke sana. Oke, langsung. setelah dia ditangani balik lagi, Iya, balik- langsung balik. nggak ditungguin? Enggak, kan kalau udah di rumah sakit Udah jadi lepas tanggung iya. jawabnya ya. Oke. Nah, pertanyaannya tuh gini, melintas membawa pasien itu kayak mana caranya? Pakai perahu kecil itu? Iya, naik perahu. Jadi pasiennya digotong, dibawa ke perahu. Ya nanti kan keluarganya ngikut, terus kita langsung nyebrang. Di sepanjang jalan itu penanganannya gimana? Infus? Kalau iya diinfus sama oksigen, minimal ya infus sama oksigen. Itu punya beban kayak mana tuh rasanya kamu kalau Iya. mengawal itu? Gimana ya? Kalau kadang sedih sih sebenarnya. Sedih itu sebegitu perlunya masyarakat Pulau Pisang ini sama tenaga kesehatan. Sedangkan kita itu kadang ya kalau Nurul misalkan lagi nyebrang, ya cuma ada 1 bidan yang tinggal di sini. Jadi kamu pun kepikiran gitu kalau udah keluar dari sini, Iya, kelamaan kepikiran sama warga takut ada yang sakit, bidannya nggak ada gitu. Iya. Karena kalau sakit demam-demam, kalau misalkan luka atau enggak ada kecelakaan lalu lintas, ya ribet kita. Seberapa lengkap peralatan kamu untuk menangani? Kalau di rumah ya seadanya ya, namanya praktek bidan, ya ada oksigen, terus bed pasien, infus ya. Ya paling ya gitu-gitu aja sih Mbak. Tapi itu stoknya selalu banyak dong. Kemarin kami nyebrang juga itu barengan sama Obat bidannya ya? Iya, obatnya Iya. ada 1 kardus itu obat pesanan dari Ibu Bidan. Itu belinya di mana? Belinya di apotik seberang, apotik Agung Krui. Itu kalau nggak 2 minggu sekali, 1 bulan sekali stok obat. Stok obat. Iya. Kalau obat-obat yang ringan sih pasti selalu ada ya. Ada. Tapi kalau buat mereka yang misalnya harus butuh penanganan khusus, misalnya ada sakit jantung, diabetes gitu-gitu gimana penanganannya? Jadi kan kalau penyakit yang sudah serius itu kebijakan dari dokter. Jadi kalau misalkan kita mau ngeluarin obat, kita harus konsul dulu sama gitu. dokternya. Oke. Konsul dulu, tapi yang standby di sini kamu ya. Iya. Ada berapa nakesnya di sini semuanya? Kalau dari staf puskesmas ada 26 orang, 26 orang, dokternya 2. dokternya 1. Oh, dokter 1, Bidannya banyak. bidan banyak sebetulnya ya. Sebetulnya banyak ya. Jadi masyarakat itu kalau ke puskes itu pada saat jam kerja aja. Jam kerja sesuai jam piket sih. Oh gitu. Sebenarnya bisa sih mereka juga datang ke puskes ya. Bisa. 24 jam nggak? Enggak. Oh, itu enggak. memang rawat jalan. Jadi jam 2 udah tutup Oh udah puskesmasnya. tutup. Oke. Sekarang gini Nurul, kamu udah 2 tahunan ya di sini. Iya. Dan memang dari awal, dari kecil bercita-cita pengen mengabdi di sini sebagai bidan. Sampai di sini apa yang kamu rasakan ketika kamu udah 2 tahun di sini? Kalau saya sih rasanya bermanfaat banget loh. Ternyata hidup itu ya memang harus bermanfaat bagi orang lain. Gitu sih kalau saya ya Mbak. Ya.
Karena hidup memang harus bermanfaat untuk orang lain. Iya. Padahal di sini kamu nggak punya saudara ya sebelumnya, nggak ada keluarga? Ada keluarga sepupu yang Yang dulu tempat kamu tinggal ya waktu? iya, yang punya suami. Jadi Nurul ngikut dulu 1 tahun Nurul sama sepupu Nurul. Terus gimana warga sini sama kamu awalnya bisa langsung menerima apa gimana ketika kamu datang sini? Kalau warga sini memang selalu welcome ya sama yang namanya nakes. Apalagi kalau nakes baru, mereka tuh kayak berbondong-bondong gitu ke puskesmas walaupun nggak sakit itu mau kenalan sama bidannya. Oh gitu. Iya. Oh jadi kalau dapat informasi misalnya ada bidan baru nih, Iya. pura-pura sakit. Enggak kayak ya sakit gak sakit ke puskes dulu mau lihat yang mana sih bidannya Oh gitu. gitu. Dan Dulu itu ya. kamu alamin? Iya. Kamu alamin? Setelah sampai di sini, kamu udah buka praktek, artinya masyarakat sudah banyak kenal dah sama Nurul. Ada kendala lain nggak di sini? Kalau kendala sih nggak ada sih, aman-aman aja. Masyarakatnya juga enak. Kalau Pisang ini masyarakatnya paling ramah kayaknya. Paling ramah ya. Di sini mereka mata pencariannya apa tuh? Nelayan ya? Kalau kebanyakan nelayan, tapi ada yang petani juga. Oke. Yang pernah kamu tanganin penyakit paling berat, paling ekstrim itu apa? Biasanya sih kalau yang penyakit itu kurang, tapi yang paling banyak itu kalau bersalin. Oh bersalin, oke. Kalau ada yang pendarahan, nah itu baru cepet kita. Itu kan gawat ya Mbak. Jadi malam-malam walaupun jam berapapun ya udah langsung kita seberangin kalau memang itu gawat. Iya. Tapi mereka tuh karena taunya bidan tempat berobat, jadi mungkin sakit apapun lapornya ke bidan juga kan? Iya. Walaupun nanti kita konsulnya ke dokter, tapi awalnya ke bidan dulu. Iya makanya saya bilang tadi penyakit apa aja yang paling berat. Tapi pernah juga nanganin penyakit yang berat juga? Ya yang paling datang? berat itu kayak jantung gitulah. Oh gitu ya, termasuk berat juga ya. Iya. Terus tadi kembali ke soal pendarahan, itu kejadian ada nggak kejadian yang paling ekstrim yang kamu alamin menangani persalinan? Ada sih. Kemarin itu dia ada pasien kejang, ya. Hamil? Iya hamil. Dan untungnya itu hari-hari itu udah keluar. Kalau plasentanya belum keluar kan tuh gawat banget ya. Jadi pas plasenta keluar, tiba-tiba dia kejang. Tapi memang dari awal itu memang udah disaranin pasiennya. Kita jangan ambil resiko. Mbaknya kan ada darah tinggi. Kita lahirnya di rumah sakit aja walaupun mau normal, tapi tetap pasiennya pengen ya lah ya namanya orang ya kita beda-beda. Jadi dia tuh pengennya lahir normal. Tetap dia lahir normal, pas plasenta lahir tiba-tiba dia kejang. Terus? Ya penanganan kita langsung kita infus, pasang oksigen, langsung kita seberangin. Itu jam 2:30 malam. Subuh itu? Subuh ya. Jam 2:30 subuh kamu seberangin? Seberangin. Ke rumah sakit yang dekat sini. Rumah sakit Thohir. Pernah nggak ketika nyeberangin pasien itu berhadapan dengan alam yang sedang kurang baik ya? Oh, itu ombaknya besar, itu pernah nggak? Pernah banget. Itu posisinya badai ya. Oh badai? Badai. Itu jam berapa ya dulu itu? Jam 8:30 pagi kalau nggak salah. Jadi Nurul waktu itu tuh rujuk anak kecil yang bermasalah pada usus. Jadi dulu itu dia dioperasi di rumah sakit Liwa, ya rumah sakit umum. Dulu kita ngerujuk posisi pas badai. Jadi memang ombaknya itu gede banget, Mbak. Tapi untungnya harus dibawa. Ya harus dibawa, tetap harus dibawa. Terus gimana akhirnya? Akhirnya ya sampai di sana, terus Nurul operan sama kawan yang di puskes. Tapi di perjalanan nih badai itu gimana kalian melewati itu? Ya seperti biasa. Apa? Perahunya pasti oleng banget ya? Iya banget itu. Sampai ya Nurul kira itu nggak bakal selamat ya baliknya, tapi ternyata sampai juga ke Pulau Pisang. Masya Allah. Ya. Sering banget nggak sih mengalami ngantar pasien atau merujuk pasien itu di malam hari? Iya, malah seringnya itu kalau ngerujuk itu malam hari. Karena ya kalau siang kan ya nggak terlalu gawat sih. Kalau malam itu pasti dirujuk langsung. Ada beban sendiri nggak sih bagi Nurul yang di sini? Memang nakesnya lain banyak, tapi yang standby di sini kan kamu salah satunya. Ada beban sendiri nggak? Takut nggak bisa melayani masyarakat? Takut nggak semua yang datang itu bisa dibantu gitu? Kalau Nurul ya beban pribadi tuh nggak ada sih yang kayak takut nggak bisa melayani, bukan. Nurul itu cuman takutnya itu kalau pasien udah disaranin rujuk atau nggak udah disaranin berobat keluar, tapi pasien itu ngeyel nggak mau. Jadi kan resikonya balik lagi ke bidan. Itu doang sih. Kalau itu pernah kejadian begitu? Sering. Terus gimana jadi mengatasinya? Ya ujung-ujungnya kan Nurul juga yang repot ngerujuk. Kalau misalkan pasiennya udah dibilangin tapi tetap kekeh, kayak misalkan
udah tahu kan ada resiko lahirannya kan Sunsang, tapi tetap aja mau lahiran di Pulau Pisang. Jadi kan yang rumit kan bidannya, Oke. tetap ditolong juga. Ya, tapi resikonya gede, Iya. jadi tetap diseberangin. Oke, ya. Itu perjuangan kamu dan nggak boleh marah kan? Nggak boleh, nggak boleh marah dan Harus nggak boleh- merayu. Iya benar. Itu jadi harus akhirnya terlatih juga untuk yang hal-hal kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya kan ya usia kamu kan 24 tahun, jadi bidan 2 tahun ya. Tapi pengalaman yang kamu alami itu kayaknya melebihi bidan-bidan senior yang lain nggak ya? Berhadapan dengan masyarakat yang begitu bergantungnya dengan seorang bidan di desa ini. Terus kamu punya harapan apa nih ke depan terhadap di Pulau Pisang ini? Kalau nakes ya? Nurul sih, ya apalagi buat pemerintah ya. Mau Nurul itu Pulau Pisang itu difasilitasi. Mm-mm. Ya misalkan hal paling sederhana ya, itu alat kesehatan ya kayak oksigen. Itu yang udah paling minimal itu oksigen. Mm-mm. USG udah ada, tapi ya namanya kita kan bukan yang dokter objin, Oke. jadi kurang ya memfasilitasi. Ya minimal apa ya yang paling Yang paling urgent harus selalu ada oksigen itulah. oksigen. Sekarang tuh ada berapa baru? Kalau di puskes ada, cuman masih ya sekali pakai itulah. Di rumah, di klinik ada juga? Kalau di klinik ada, Ada. cuman yang bukan yang gede banget Iya. yang sampai berapa meter itu enggak. Sebenarnya menurut kamu ideal nggak jumlah nakes yang ada di Pulau Pisang sekarang dengan jumlah penduduk yang berapa? Kalau penduduk itu 1.200-an. 1.200-an. Dengan nakes yang banyak tapi tidak stay di sini, hanya 2 yang stay di sini. Menurut kamu itu ideal nggak? Yang enggak juga. Kadang-kadang keteteran juga nggak bisa menanganin gitu, ada waktu-waktu tertentu gitu nggak? Kalau keteteran nggak bisa nanganin enggak. Cuman ya sedihnya itu kalau misalkan udah ya kan ada pasien gawat. Terus kita mau nyiapin surat rujukan dan itu kerja sendiri. Oke. Jadi Nurul ngimpus terus habis itu balik lagi nyiapin surat rujukan, balik Repot lagi. banget. Itu yang paling Repot repot sih. Cuman Jadi itu. seharusnya gimana supaya lebih cepat prosesnya itu? Iya, jadi maunya itu kan ada temen ya, Oke. minimal temen itu satu. Jadi ada yang satu ngurus pasien, ada yang satu ngurus surat rujukan, ngurus segala macam. Jadi kan kita berangkat itu enak. Iya, ya. Ini- nggak kepikiran yang ditinggalin Iya. gitu. Jadi Nurul tuh sering dimarahin kalau ngerujuk, apalagi kalau misal ke Liwa. Yang marahin siapa? Dokternya, gini kalau di Liwa itu. Jadi kan kita nyampe, itu surat rujukan udah diambil tapi belum ditulis Oke. identitas pasien. Jadi sering, ini gimana kata orang. Kita sementara lebih mementingkan pasiennya. Iya, sedangkan kita mana sempet ya, kita Iya. naik perahu. Sampai di sana kita naik ambulan, naik mobil. Sampai sana mana sempet kita menulis ya. Oke. Cuman ya udah sih, udah biasa sih ya. Tapi hal-hal kecil itu bikin ribet juga. Iya, Kecil bener. sih sebenarnya cuma tapi kamu nggak punya waktu untuk Iya, mau nulis itu nggak punya waktu. Jadi harus ada kadang- asisten iya. lah, harus udah ada asisten. Minimal ada teman satu lah ya. Oke. Oh, kamu tuh nggak kepengen jadi PNS? Ini belum jadi PNS kan? Belum. Nggak pengen jadi PNS? Pengen sih, tapi kalau Udah coba tes? untuk pesisir barat ada, cuman nggak ada di Pulau Pisang. Apanya nggak dari Pulau Pisang? Formasinya. Oh, nggak boleh dari Pulau Pisang jadi? Bukan nggak boleh. Di formasi puskesmas tuh nggak ada bukaan CPNS-nya. Oh. Adanya P3K dan itu boleh daftar kalau udah 2 tahun mengabdi. Ya, baru ini nanti Nurul baru mau Itu daftar. untuk P3K itu pun? Iya, P3K bukan CPNS. Ngerasa adil nggak kamu? Dengan gini, misalnya kamu sudah mengabdi, oke lah 2 tahun lah sekarang ya. Mengabdi benar-benar mengabdi ya bagi masyarakat yang kamu sendiri kalau pergi lama aja kepikiran sama warga Iya. gitu. Merasa adil nggak dengan kebijakan itu? Kok kamu malah justru sulit untuk dapat kesempatan untuk itu, gimana? Kalau kalau itu sih Nurul biasa aja. Biasa aja itu gini ya, Mbak. Nurul aja masuk tenaga honorer itu kayaknya susah banget. Pernah coba ya? Pernah udah berapa kali ngajuin berkas tapi belum keangkat lah ya. Oke. Tenaga honorer. Yang gajinya itu cuma 800.000 aja susah ya. Apalagi mau daftar P3K yang kewenangannya memang sudah diatur oleh pemerintah, minimal mengabdi 2 tahun. Jadi ya kalau itu Nurul sabar sih. Yang sedih itu mau jadi honorer aja susah. Sudah mencoba berkali-kali ya? Udah berapa kali malahan. Sampai akhirnya kamu berpikir gak sih, udahlah daripada statusnya lebih baik pengabdiannya? Ya, itulah. Dari dulu tuh emang kayak gitu. Sekarang juga kalau kata orang,
kamu kenapa nggak ngurus? Bukan nggak ngurus, udah ngurus tapi ya mungkin belum rezeki sih. Oke. Jadi lebih kepada ya udahlah kita mengabdi aja buat Iya. masyarakat gitu ya. Ya udahlah gitu. Ini mau sampai kapan rencananya kamu menetap di sini, membantu masyarakat sini itu mau sampai kapan? Ya Atau memang mau langsung menikah dengan orang sini? kalau itu nggak tahu juga sih. Tapi kalau gambaran ke depan kayaknya emang mau netap di sini sih. Oh gitu. Kan tadi aslinya dari Lemong. Dari Lemong. Lemong. Pulangnya berapa lama sekali? Kalau Berapa di bulan si- sekali? Oh, kalau itu nggak tentu. Kalau misalkan ada pemilu ya, Pulang. Nurul pulang. Lebaran. Terus Lebaran pulang. Mm-mm. Ya kalau ada keperluan boleh pulang. Cuman jarang banget pulangnya. Kenapa? Kepikiran? Salah satunya kenapa ya? Nggak tenang ya? Itu satu nggak tenang. Terus kalau udah di rumah itu pengen balik ke pulau. Pengen balik ke Pulau Pisang. Saking cintanya sama Pulau Pisang. Artinya apa tuh kamu memang hatinya udah di sini gitu ya. Jadi walaupun pergi juga nggak pengen lama-lama, pengen pulang. Salah satu faktornya juga mungkin takut ada warga yang sakit, yang mau melahirkan bidannya nggak ada gitu. Iya. Pernah nggak begitu pas lagi pergi dicariin? Sering banget. Sering banget. Bahkan baru nyampe mobil, kalau nggak baru nyampe Jukung, ditelepon, bidan mau berobat. Ya nggak bisa. Kok ini biasanya Nurul oper sama bidan yang di sini. Ya kalau misalkan berobat mau, ya berobat. Cuman kalau nggak, nunggu Nurul biasanya. Ya Allah, sampai segitunya ya. Kalau memang penyakitnya nggak terlalu berat sih bisa lah ditunggu ya. Iya. Oke. Tapi itu apakah menjadi pikiran kamu banget sih kalau pergi gitu terus kepikiran warga sini takut ada yang mau berobat, kamu nggak ada? Iya. Kepikiran banget ya? Bahkan itu pernah Nurul tuh di sana pulang, ada yang mau lahiran, Nurul dijemput dari sini yang pelabuhan paling dekat. Astaga. Malam itu jam 6:30 dijemput. Terus dari sini, dari Pulau Pisang ke rumah kamu di Lemong berapa jam? Kalau dari Pulau Pisang dulu nyebrang 45 menit dari Krui, nanti Oke. dari Kruinya ke Lemong itu 1 jam. Oh 1 jam. Jadi 2 jaman lah pulang. sengaja dijemput untuk bantu melahirkan. Iya. Oke, terus gini Nurul, ini kan sebuah tempat yang nggak semua orang bisa datang ke sini loh. Iya benar. Nggak semua orang juga berani pemirsa, karena kita harus melewati itu, bayangin tuh ombaknya sebesar itu normal ya, posisi normal loh itu. Kalau posisi lagi hujan, lagi anginnya kencang kayak kemarin itu lebih ekstrim lagi. Ekstrim banget malah. Ekstrim Apalagi banget. kalau dia ada badai angin. Iya, tapi kamu betah banget di sini. Betah. Betah ya? Betahnya itu gimana ya? Suasananya kali ya. Orang-orangnya juga enak sih Pulau Pisang ini. Iya. Akses ke Pulau Pisang itu selain dari Kuala, dari mana pelabuhan? Dari Tembaka sini. Tembaka. Ya, kalau Tembaka itu cuma 15 menit dia deket. Cuman ombaknya itu lumayan. Oh, berarti dia lebih tengah dia mungkin iya. ya. Tinggal pilih mau dari Kuala dengan ombak yang besar. Kalau dari waktunya Tembaka. 45 menit, tapi 10 menit dari Tembaka cuman ombaknya lebih besar Iya. lagi. Sama-sama pilihan yang berat. Tapi Bu Bidan ini luar biasa, justru pengen mengabdikan dirinya seumur hidup nggak? Niatnya? Niatnya. Selama masih bisa membantu masyarakat. Iya. Pengennya gitu. Oh gitu. Jadi Tapi ya nggak tahu kalau misalkan ke depan kita dipindahin, misalkan kita terima ASN terus dipindahin, ya nggak tahu juga. Tapi berharapnya sih tetap di sini. tetap di sini. Iya. Oke. Tapi kayaknya pasti di sini lah. Jarang yang mau di sini. Kita sengaja datangin Nurul ke sini karena nggak semua orang, nggak semua profesi ya seperti bidan ini yang mau ditempatkan di tempat seperti ini. Kalau Nurul justru memilih di sini, bahkan bisa buka praktek di sini dan Iya, pengen mengabdikan di karena sini. Kasihan sih. Kasihan. Iya, Kasihan lebih. dong. Kenapa kasihan? Ya kasihan ke masyarakatnya. Apalagi kalau Nurul ngerasa sendiri ya. Kita tengah malam sakit perut, minimal sakit perut lah ya. Mau kemana? Mau ke dukun? Ya nggak mungkin. Masa mau diurut ya? Sakit perut, minum obat juga di sini. Ya mau beli obat di mana? Iya, Kalau nggak ke terbatas. bidan. Itu aja udah. Ini selalu di di pikiran ya Mbak ya. Lah terus kalau nggak ada saya di sini, kayak mana ya masyarakat ini? Kalau nggak ada bidannya, terus mereka masa mau nyebrang tengah malam kan? Nggak mungkin. Cuman gara-gara sakit perut. Cuman ya kalau misalkan mau nggak mau, ya tetap nyebrang juga. Oke. Kan kamu usianya masih muda ya, masih muda lah, masih 24 Masih muda. tahun. Di mana teman-teman kamu lain banyak menghabiskan waktu untuk senang-senang,
meneruskan sekolah dan lain-lain kamu, tapi kamu sudah menghibahkan diri kamu di sini. Merasa ada apa sih, menyesal gitu-gitu nggak? Enggak, malah Nurul seneng sebenarnya. Seneng banget. Apalagi bermanfaat bagi orang lain itu luar biasa. Kadang pasien itu ya Mbak, gini loh, mereka itu bukan masalah bayarannya, tapi bilang makasihnya itu aja udah, aduh kita tuh merasa kita ada tuh manfaat. berharga loh, ada manfaat bagi orang lain. Itu sih yang paling, ya itu yang buat semangat kerja Itu di buat sini. semangat dan bikin kamu jadi ketergantungan sama sini. Malah kamu pengen di sini terus. Tadi pengennya ke depan ada tenaga kesehatan yang ditambah, pengen ada asisten ya di sini nemenin ya. Kalau terjadi hal-hal yang malam-malam harus merujuk gitu-gitu kan, jadi nggak kerja sendiri. Iya, sama itu tadi. Fasilitas sih. Fasilitas. Di sini puskesmasnya fasilitasnya cukup nggak? Ya cukup sekedar ya puskesmas namanya rawat jalan. Jalan. Nggak yang kayak rawat inap kan memang ada ranapnya. Minimal ya Mbak, minimal itu ada perahu yang khusus Nah, untuk kesehatan aja. Nurul tuh pengennya kayak gitu. karena kamu selama ini bayar kan itu? Iya bayar. Jadi pemirsa kurang lebih tuh kalau nyebrang perahu kita dari Pulau Pisang ke Kerui itu 600.000 ya? Iya. 600.000. Oke lah, mungkin pasiennya yang bayarin. Tapi ketika dia harus balik lagi, bayar sendiri dong. Iya, biar sendiri. Tapi dengan adanya harapan tadi ada perahu khusus untuk membawa orang sakit. Iya. Kalau di darat namanya ambulan lah gitu iya, ya. ambulan laut ini. Ambulan laut. Butuh ambulan laut nih ya gitu. Ya, mudah-mudahan ini didengar lah. Mudah-mudahan juga bisa terwujud. Apalagi cita-cita kamu yang belum kesampaian sampai saat ini? Apa ya? Puskesmas sudah ada. Cuman itu fasilitas sih Mbak. Fasilitas kesehatan. Iya, fasilitas Oke. kesehatan. Mudah-mudahan bisa diwujudkan, mudah-mudahan cita-cita kamu bisa direalisasikan. Mudah-mudahan peluangnya untuk menjadi ASN juga. Amin. Oke, pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Komariah Nurul Waton. Nah, beliau adalah bidan muda yang mengabdikan dirinya di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Seperti yang saya informasikan tadi, nyampe di Pulau Pisang ini bukan hal yang mudah karena kita harus melewati laut yang dengan ombak yang tinggi kurang lebih 1 jam, pemirsa. Itu kalau cuacanya normal. Baik. Kalau nggak normal, bayangin lah gimana. Mudah-mudahan kamu lebih lebih merasa nyaman di sini gitu ya. Cita-citanya pengen menetap di sini bisa terwujud. Mudah-mudahan dapat jodoh orang sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu ya Nurul Iya, ya. Mbak. Terima Makasih. kasih. Dan pemirsa, itulah obrolan saya bersama Komariah Nurul Waton dari lokasi kami di Pulau Pisang. bukan ini namanya pantai apa? Oh, Batu Guri. Batu Guri, Namanya Pulau Batu Guri. Pisang. Bagus banget loh pemirsa, bisa datang ke sini ya kapan-kapan. Pantai Batu Guri, Pulau Pisang. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.